Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya calon pendeta Joki Manalu, melayani di HKBP Aritonang, Resok Muara, Distrik 16, Sumbang, Hadinsaran. Izinkanlah saya untuk menyampaikan, memberitakan firman Tuhan bagi kita semua, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, melalui akun YouTube Bagasta Manalu Rumah Hijau. Kiranya melalui akun YouTube ini saya boleh semakin dipakai Tuhan untuk mewartakan, memberitakan firman Tuhan melalui akun YouTube Bagasta Manalu Rumah Hijau. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats khotbah di minggu ke-9 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah terambil dari Kolose pasal 3 ayat 22 hingga ayat 25. Kolose pasal 3 ayat 22 hingga ayat 25. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita sudah sering mendengar istilah asal Bapak senang atau ABS. Ya, ini merupakan motivasi dari orang-orang yang selalu sikapnya ingin mengambil hati dari atasan atau pimpinannya. Asal Bapak senang, apapun dia akan lakukan, asal atasannya senang kepada dirinya. Namun sesungguhnya dia sebenarnya tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Mengapa saya katakan demikian? Tidak sedikit orang-orang mampu atau mau mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya ketika atasan atau pimpinannya ada di sekitarnya atau di hadapannya. Bersikap rajin, bersikap giat ketika atasan ada atau pimpinannya ada. Namun sebaliknya, ketika atasan tidak ada, mungkin dia hanya bersantai ria, menghabiskan waktu dengan gadget, dengan hal-hal yang lain yang tidak terkait dengan pekerjaan. Bapak Ibu yang terkasih, itulah merupakan bagian dari karakter yang harus kita tinggalkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita telah diberikan tanggung jawab, kepercayaan, kerjakanlah itu dengan kesungguhan. Kerjakanlah itu dengan ketulusan. Nats ini juga berkata demikian. Bagaimana orang-orang percaya harus menaati tuannya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari bekerja bukan semata-mata untuk menyenangkan atasan kita. Kita bekerja dengan giat, dengan tulus, dengan sungguh, juga bukan bekerja karena melihat siapa atasannya. Tetapi apapun tanggung jawab yang telah kita berikan, siapapun atasan, pimpinan yang memimpin kita, nats ini mau berkata, lakukanlah, kerjakanlah, taatilah apa yang telah
kita terima sebagai bagian dari tanggung jawab atau pekerjaan yang telah kita terima. Janganlah menunjukkan kepura-puraan di tengah-tengah pekerjaan kita. Manusia tidak bisa melihat maksud dan tujuan kita, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Orang yang bekerja dengan tulus, orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, orang yang bekerja dengan taat, hasilnya akan berbeda dengan orang yang mengerjakan dengan sungut-sungut, orang yang mengerjakan dengan terpaksa, apalagi orang yang mengerjakan dengan berpura-pura. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus melalui nats ini mau mengingatkan kita semua bagaimana seharusnya etika kerja di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Dalam epistel, dalam Amsal 6, hikmat Raja Salomo menggambarkan bagaimana kehidupan semut, bahwa tanpa pimpinan, tanpa atasan, semut mampu bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Belajar dari semut. Ketika kita melihat semut yang mungkin berbaris di dinding atau di mana kita sering temukan, kita tidak tahu siapa atasan, siapa bawahan. Ketika kita boleh mengamati dengan seksama bagaimana kita melihat semut yang berbaris panjang, bahkan ketika saling bertemu dengan teman yang berlawanan arah, mereka saling bersinggungan. Kita tidak tahu siapa atasan, siapa bawahan, tetapi masing-masing dalam Amsal digambarkan melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya. Maka ini juga yang harus kita pegang, ini juga yang harus menjadi pedoman dalam hidup kita, bahwa karena kita bekerja bukan untuk manusia, tetapi kita harus memahami sebagai orang Kristen yang telah diberikan pekerjaan, diberikan tanggung jawab. Maka kepada siapa kita bertanggung jawab? Kita bertanggung jawab kepada Tuhan terhadap apa yang kita kerjakan. Karena Tuhan telah memberikan pekerjaan bagi kita, maka kita juga bertanggung jawab, bukan semata-mata kepada atasan, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan. Nats ini juga menggambarkan bagaimana seharusnya menggambarkan sikap hamba kepada tuannya. Ini merupakan penggambaran bagaimana seharusnya sikap kita sebagai hamba kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai hamba kepada Tuhan yang sesungguhnya, itu Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika seseorang di dalam hidupnya berlaku benar, setia, taat kepada Tuhan, maka otomatis hal itu juga akan terlihat di dalam kesungguhan, di dalam ketulusan, dalam ketaatan melakukan pekerjaannya setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika pekerjaan itu kita lakukan dengan tulus hati, kita lakukan dengan kesungguhan, kita lakukan dengan ketaatan, satu hal, bahwa pekerjaan yang kita lakukan dengan baik, maka kita juga akan menerima upah yang baik dari Tuhan. Apa yang mau saya katakan dalam hal ini mungkin terkait kepada hamba-hamba Tuhan yang bekerja di tengah-tengah gereja, pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja. Setiap pelayanan yang ada di gereja, saya yakin kita tidak menerima apa-apa dari pelayanan itu, karena kita telah terpanggil memberikan hati, memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kita memberikan hidup kita melayani Tuhan di tengah-tengah gereja. Terlebih mungkin kepada kita pelayan-pelayan Tuhan, partokonan, pendeta, guru kuria, Bibil Pro, diakones,
sintua dan evangelis. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita telah mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, mari mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan ketika ada jemaat yang dalam kondisi ekonominya lebih baik atau ya kalangan menengah ke atas, kita langsung dengan sigap, dengan cepat melakukan pelayanan. Tapi ketika kita menghadapi jemaat, katakanlah dari kalangan jemaat yang biasa, kita kurang bergairah, kita kurang semangat, kita kurang cepat untuk melakukan setiap pelayanan itu. Ingat Bapak Ibu, Tuhan sendiri telah mengatakan bahwa Tuhan tidak memandang orang. Kita juga terpanggil dalam pelayanan kita untuk tidak melihat siapa yang ingin kita layani, apalagi di tengah-tengah gereja. Mau orang kaya, mau orang miskin, layanilah dengan cepat, layanilah dengan sigap. Karena apapun yang kita lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena pelayanan yang kita lakukan adalah yang Tuhan titipkan bagi kita, bukan yang kita buat. Agar kiranya yang kita kerjakan, agar kita memiliki kesungguhan yang lebih serius lagi dalam melayani umat Tuhan di tengah-tengah gereja. Jangan mengharapkan apapun dari pelayanan itu. Ketika kita mengharapkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan atau dalam suatu pelayanan, maka sesungguhnya di sana kita bukan bekerja untuk Tuhan, tapi kita bekerja untuk mencari bagi diri kita. Saya berani mengatakan hal demikian. Ketika dalam pelayanan, katakanlah dalam pemberkatan pernikahan, atau ketika ada acara syukuran, langsung tertanam dalam hati kita, berapa ya nanti hamuliatumnya? Sedia 2 hamuliatumnya. Hati-hati, sesungguhnya motivasi kita bukan lagi untuk melayani Tuhan, tetapi kita melayani, mencari untuk diri kita sendiri. Untuk itu Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat lagi ke dalam bagaimana motivasi pelayanan kita. Siapakah Tuhan yang sesungguhnya kita layani? Dunia ini atau Tuhan Yesus Kristus? Ketika sekarang kita diingatkan bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan, maka yakinlah Tuhan akan mencukupkan setiap hal dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragukan cara kerja Tuhan dalam mencukupkan setiap hal dalam hidup kita. Jelas dikatakan dalam ayat 24 bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Apa itu? Hanya Tuhan yang tahu. Orang yang sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaannya, tanggung jawabnya, yang berlandaskan bekerja untuk Tuhan, maka dia akan menerima upah. Apa upahnya? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi tentulah kita berharap ketika Tuhan masih memakai hidup kita untuk melayani, kita meminta kesehatan dan panjang umur, agar kita boleh mensyukuri setiap berkat anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, bagi kita semua dalam dunia kerja, firman ini telah mengingatkan kita, ketika motivasi bekerja kita benar, maka hasilnya juga benar. Ketika motivasi kerja kita baik, maka hasilnya juga baik. Mari hidupi pekerjaan yang telah Tuhan berikan sebagai panggilan kita untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani dunia ini, bukan untuk mencari penilaian atas dari komandan kita atau atasan kita. Biarlah apa yang kita kerjakan, sesungguhnya Tuhan melihat bagaimana kesungguhan, ketulusan, ketaatan kita mengerjakan pekerjaan kita. Allah lebih melihat bagaimana kesungguhan, ketaatan kita kepada orang yang memimpin kita. Tetapi kepada orang yang memimpin juga
hendaknya memperlakukan anggota atau bawahannya bagaimana dia memperlakukannya seperti saudara. Maka ketika atasan melakukan atau menganggap anggotanya, bawahannya seperti saudara, maka di sanalah relasi akan berjalan dengan baik, bahwa kasih ada di dalam hubungan antara atasan dan bawahan, kasih yang mendasari setiap pekerjaan antara atasan dan bawahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus semakin mengingatkan kita atas setiap tanggung jawab pekerjaan yang telah kita terima. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk dunia ini, bukan untuk mencari kepentingan bagi diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Shalom, Horas.